Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sesi ke-12, di mana kali ini kita akan membahas tentang pengenalan sistem informasi keuangan yang tentunya menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Model sistem informasi keuangan dapat dipahami di antaranya berkaitan dengan subsistem CBIS, Computer Based Information System, di mana di dalamnya merupakan sistem informasi yang berbasis komputer yang mampu memberikan informasi kepada orang di dalam maupun di luar perusahaan mengenai berbagai masalah keuangan perusahaan. Informasinya berbentuk laporan periodik khusus di mana hasil simulasinya berupa hitungan matematis, komunikasi elektronik, dan merupakan saran dari sistem pakar. Berisi 3 subsistem input dan 3 subsistem output. Subsistem output berisi berbagai jenis perangkat lunak yang mengubah isi database menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam perusahaan. Kita lihat ada 3 subsistem input, yaitu sistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan subsistem intelijen keuangan. Setelah dimasukkan dan menjadi database, diolah menjadi subsistem output yang dikelompokkan dalam subsistem forecasting atau peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Yang tentunya hasil dari olahan ini dapat digunakan oleh para pemakai. Perangkat lunak keuangan yang siap pakai. Banyak perangkat lunak yang siap pakai atau pre-written application software, di mana kesemuanya berupa paket pengolahan data yang berisi data gaji, persediaan, dan piutang. Selain itu, perangkat lunak keuangan juga berisi spreadsheet elektronik maupun sistem perangkat lunak yang siap pakai, yang memungkinkan perusahaan kecil mencapai sistem pengendalian keuangan dengan investasi yang tidak terlalu besar. Sistem informasi akuntansi, nah sebagaimana sebelumnya telah dibahas, ini merupakan penting dalam pengelolaan data, di mana di dalamnya menyangkut catatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Jadi sistem informasi keuangan berhubungan erat dengan sistem informasi akuntansi. Yang tentunya kita dapat melihat catatan yang dibuat untuk setiap transaksi, menjelaskan apa, kapan, siapa, ataupun berapa yang terjadi di perusahaan tersebut. Sistem informasi akuntansi merupakan satu-satunya komponen input yang terdapat dalam seluruh sistem informasi fungsional. Selanjutnya subsistem audit internal. Audit internal ada dengan fungsi untuk mengaudit catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Audit internal melakukan analisis yang sama dengan audit eksternal, tetapi mempunyai lingkup tanggung jawab yang lebih luas. Mempunyai kemampuan mengevaluasi dan mempengaruhi operasi perusahaan secara independen dari sudut pandang keuangan. Di dalamnya juga ada data auditor interval yang menawarkan objektivitas informasi. Auditor internal bekerja dengan cara yang sama seperti juga analisis sistem. Selanjutnya kita lihat posisi audit internal dalam organisasi, di mana dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat struktur yang berisi dewan direksi, berkaitan erat dengan dewan direksi juga termasuk komite audit ya, berkaitan erat dengan kepala eksekutif kantor atau chief executive officer ya, chief executive officer atau chief financial officer.
Nah, disinilah peran Direktur Audit Internal yang merupakan kebutuhan dalam organisasi untuk memastikan pelaporan keuangan maupun pelaksanaan keuangan dalam perusahaan itu berjalan sesuai dengan aktivitas yang sebenarnya. Direktur Audit Internal juga memiliki atau membawahi departemen, yaitu Departemen Audit Internal. Jenis kegiatan-kegiatan audit berkaitan dengan audit keuangan dan operasional. Audit keuangan atau financial auditing menguji akurasi berbagai catatan perusahaan. Biasanya dilakukan oleh audit eksternal. Sementara audit operasional atau operasional auditing memeriksa efektivitas prosedur, jenis pekerjaan yang dilakukan analisis sistem selama tahapan analisis siklus hidup sistem itu sendiri. Jadi prosesnya dianalisis oleh audit operasional secara menyeluruh. Tapi dalam hal keuangan, audit keuangan ini biasanya dilakukan oleh audit eksternal karena untuk menjaga kenetralan analisisnya. Audit operasional juga memiliki ADP Auditor atau Electronic Data Processing Auditor. Audit operasional oleh audit internal mencari 3 kemampuan dasar dari sebuah sistem, yaitu pengendalian yang harus memadai, terjadinya efisiensi dalam proses pekerjaan atau pelaksanaan kerja atau pelaksanaan bisnis. Yang selanjutnya ketaatan pada kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Di sisi lain audit kesesuaian atau concurrent auditing, ya ini juga hampir sama dengan audit operasional di mana di dalamnya melakukan penyisiran berbagai aktivitas prosedur apakah masih berkesesuaian dengan skema bisnis yang sedang dijalani di saat ini atau ada hal-hal yang harus diperbaiki. Selanjutnya rancangan sistem pengendalian internal melihat keberadaan auditor internal yang tentunya harus berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem karena biaya kesalahan sistem akan meningkat seiring dengan berlangsungnya siklus hidup sistem dan audit memberikan keahlian yang dapat meningkatkan kualitas sistem tersebut. Selanjutnya mengenai subsistem intelijen keuangan. Ini merupakan informasi bagi para pemegang saham didapat dari laporan tahunan atau triwulan. Juga berisi informasi masyarakat keuangan yang memberikan data tentang pengaruh lingkungan pada arus keuangan. Lingkungan akan berpengaruh langsung atau tidak langsung pada arus keuangan melalui perusahaan yang sedang berjalan. Selanjutnya sistem forecasting, sistem peramalan. Semua peramalan merupakan proyeksi dari masa lalu. Semua peramalan terdiri dari berbagai keputusan semi struktur. Tidak ada teknik peramalan yang sempurna sehingga harus dilakukan dengan cermat berdasarkan data-data dari perjalanan bisnis yang sudah dijalankan. Peramalan jangka pendek dan jangka panjang. Peramalan jangka pendek dilakukan oleh area-area fungsional, sementara peramalan jangka panjang dilakukan oleh area selain pemasaran, dalam arti yang menyangkut kebijakan strategis. Selanjutnya, bagaimana dengan metode forecasting atau peramalan? Ada metode non-kuantitatif dan metode kuantitatif. Metode non-kuantitatif didasarkan pada penaksiran subjektif atas data yang dihasilkan dengan teknik konsensus panel dan metode Delphi. Nanti akan dibahas di mata kuliah selanjutnya. Metode kuantitatif menggunakan analisis regresi di mana di dalamnya melibatkan pembuatan satu hubungan antara kegiatan yang diramalkan sebagai variabel terikat dengan kegiatan lain yang mempengaruhinya, yaitu variabel bebas. Contohnya ada regresi sederhana atau regresi bivariat dan ada multivariat
regresi. Kalau regresi sederhana tadi terdiri dari 2 variabel, kalau multivariat lebih dari 2 variabel. Metode kuantitatif lainnya menggunakan paket data AIDA, ya, Interactive Data Analysis, atau juga SAS, Statistical Analysis System, atau juga SPSS yang digunakan untuk menganalisis data. Ya, ini merupakan tools untuk mengambil atau merumuskan kebijakan berbasis data kuantitatif. Subsistem manajemen data. Di dalamnya terdapat arus uang yang dapat dikelola untuk mencapai 2 tujuan, yaitu memastikan bahwa arus masuk pendapatan lebih besar dari arus keluar biaya. Selanjutnya yang kedua, memastikan keadaan tetap stabil sepanjang tahun. Dalam sistem manajemen data juga terdapat analisis arus kas, cash flow analysis, dengan menggunakan model arus kas atau cash flow model. Selanjutnya di sistem informasi keuangan juga terdapat subsistem pengendalian yang di dalamnya berisi analisis terhadap anggaran operasi atau operating budget, di mana jumlah uang yang tersedia untuk digunakan memenuhi tujuan operasional untuk 1 tahun fiskal. Adapun proses penganggarannya melalui pendekatan dari atas ke bawah atau pendekatan dari bawah ke atas atau pendekatan partisipatif. Penyusunan anggaran secara partisipasi ini dilakukan di mana manajer dapat manajer pada berbagai tingkatan berunding untuk mencapai anggaran yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan semua pihak. Ada juga pemahaman pendekatan partisipasi merupakan pendekatan menerima dan memberi. Kita lihat dalam proses pembuatan anggaran, di tahap pertama ada model penganggaran, menetapkan peramalan penjualan berdasarkan data-data sebelumnya. Di tahap kedua, manajemen puncak memutuskan dari hasil peramalan itu berupa model perencanaan sumber daya yang menyangkut berbagai permasalahan, di antaranya tentang prasyarat keuangan, SDM, layanan informasi, manufaktur, pemasaran, dan lain-lainnya. Sehingga ini menjadi keputusan manajemen pusat atau puncak dan diverifikasi untuk menjadi sebuah anggaran final dalam organisasi. Akhirnya, si pengelolaan anggaran atau sistem informasi keuangan juga harus memiliki laporan anggaran. Anggaran operasi satu unit seperti departemen atau divisi terdiri dari sejumlah pos-pos yang di dalamnya ada aktivitas pengeluaran dasar, misalkan gaji, telepon, sewa menyewa, ataupun perlengkapan dan lain-lain. Laporan anggaran juga berisi laporan bulanan yang menunjukkan pengeluaran aktual dibandingkan dengan anggaran itu sendiri, anggaran bulan berjalan atau istilahnya anggaran year to date. Nah, selanjutnya kita lihat dalam sistem informasi keuangan ini ada yang disebut rasio kinerja, di mana performance rasio atau rasio kerja merupakan hubungan dari 2 atau lebih indikator kegiatan organisasi yang menjadi suatu cara pengukuran tersendiri. Ukuran lainnya adalah current ratio, rasio lancar, yang berisi aktiva lancar dibandingkan dengan hutang lancar. Dan yang terakhir, rasio perputaran persediaan, menyangkut persediaan atau inventory turnover, yang merupakan harga pokok persediaan dibanding dengan nilai persediaan rata-rata. Demikian pembahasan kita tentang sistem informasi keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.